Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Ta'ala berikan kepada kita banyak sekali nikmat dan karunia serta kemudahan untuk kembali melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sittah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah malam hari ini kita masuk ke Al-Aslur Rabi, prinsip yang keempat, yang di dalamnya muallif rahimahullahu ta'ala menjelaskan kembali kepada kita tentang hakikat ilmu dan juga ulama. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-aslu rabi bayanul ilmi wal ulama. Prinsip yang keempat adalah penjelasan tentang ilmu dan ulama, wal fikhi wal fuqaha, dan juga menjelaskan tentang fikih dan ahli fikih. Fikih dan ahli fikih. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan juga menjelaskan tentang orang-orang yang menyerupai mereka, menyerupai ulama, menyerupai ahli fikih, wa laysa minhum, tapi mereka bukan termasuk ulama dan bukan pula termasuk ahli fikih. Di prinsip yang keempat ini muallif menyebutkan tentang ilmu, ya, tentang ilmu dan al-fiqhu, ya, fikih. Yang dimaksud dengan ilmu di sini, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengannya adalah ilmu syar'i, ilmu tentang agama Islam. Dan ilmu ini memiliki kedudukan yang agung di dalam agama kita. Ya. Bagaimana kemudian ilmu ini menjadi modal untuk beramal, sehingga ilmu didahulukan sebelum berucap dan beramal. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum berucap dan beramal. Bahkan setiap amal yang dilakukan tanpa ilmu, hakikatnya ia lebih banyak memberikan kerusakan daripada kemanfaatan. Lihat bagaimana kondisi orang-orang Nasrani yang digambarkan di dalam surah Al-Fatihah, yang mereka ini dikategorikan seperti orang-orang yang tersesat. Ya, orang yang tersesat itu mereka sibuk beramal, tetapi amalnya itu tidak didasarkan kepada ilmu yang benar. Ya. Oleh karenanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an juga pernah mengatakan, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pemimpin bagi amal. Wal amalu tabi'uhu, dan amal itu mengikuti kepada ilmu. Inilah dorongan dan motivasi bagi kita semua untuk terus, ya, mempelajari ilmu syar'i. Karena kemudian hal ini juga diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ilmu dan fikih itu maksudnya adalah pemahaman terhadap agama. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah Ta'ala akan buat ia paham terhadap agama. Maka yang dimaksud di sini manhaj kita adalah manhaj yang dibangun di atas ilmu. Ilmunya ilmu syar'i. Ilmu yang didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Yang dimaksud dengan ilmu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Inilah ilmu syar'i. Ketika seseorang mengatakan ini ilmu, ini kebenaran, dan ini dalilnya, maka itulah ilmu yang dimaksud. Adapun ilmu-ilmu yang dilahirkan dari pemikiran akal tanpa mengikuti petunjuk dalil, maka hakikatnya ini adalah ilmu yang dibangun di atas jalan menuju kesesatan. Karena akal manusia itu lemah. Akal kita itu digunakan untuk memahami dalil, bukan untuk membenarkan perbuatan yang sudah biasa dilakukan. Sehingga amal-amal yang sudah ada, jika kita memang katakanlah ya terlambat dalam belajar, akhirnya tugas kita adalah meng-cross check kembali kebiasaan-kebiasaan amaliyah kita ini apakah sesuai dengan dalil atau tidak. Ya, alhamdulillah bagi anak-anak kita gitu yang sudah mengenal manhaj ini sejak dini, mereka sudah tahu mana yang sesuai dengan Al-Quran, mana yang sesuai dengan Sunnah. Ya, bagi orang-orang yang terlambat belajar, tentunya ia butuh waktu lebih untuk mengejar ketertinggalannya, di mana ia sudah biasa melakukan suatu amalan yang ia belum tahu apakah itu sesuai dengan Al-Quran atau Sunnah, sesuai dengan contoh atau tidak, maka baginya ada tugas tambahan untuk mengecek ulang. Sehingga apa? Sehingga ia tidak tetap dalam kesalahan. Dengan dalih ini sudah biasa dilakukan. Ilmu ini perkara yang penting. Dan ilmu adalah apa yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara fikih, ya disebutkan tadi ya, tentang fikih. Fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Nah, ini lebih dalam lagi ya. Kalau ilmu itu mengetahui kebenaran ya dengan dalil, kalau secara rinciannya itu disebut fikih. Dan fikih itu dulu di zaman para salaf itu ada istilahnya fikih akbar dan fikih asghar. Fikih akbar itu kalau bisa kita pahami dengan istilah sekarang itu adalah usuluddin, akidah. Fikih akbar itu akidah. Fikih asghar itu adalah cabang, furu'nya. Namun kemudian di zaman sekarang istilah fikih itu lebih sering digunakan untuk furu' ya. Sehingga masalah perbedaan-perbedaan di dalam tata cara ibadah itu termasuk ke dalam bahasan fikih secara pemahaman yang dipilih dan istilah yang dipilih di zaman sekarang. Jadi dipahami seperti itu. Ya. Padahal fikih itu ya secara makna ia mencakup semuanya. Karena fikih akbar adalah fikih yang sifatnya ini merupakan pondasi agama, akidah. Fikih asghar barulah ia berkaitan dengan hukum-hukum dan cabang-cabang dari agama tersebut. Dan ilmu yang dipuji ya, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan fal ilmu alladhi warada as-sana'u fihi wa ala talibihi huwa fiqhu kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang ya,
dipuji, ya, ada pujian terhadapnya dan juga terhadap orang-orang yang mencarinya, adalah memahami, ya, atau ilmu tentang memahami kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ada dzalika, dan ilmu yang selain itu, fa in kana wasilatan ila khairin fa huwa khairun. Jika ilmu itu adalah wasilah menuju kebaikan, maka itu adalah ilmu yang baik. Jika ia menjadi wasilah kepada keburukan, maka itu adalah ilmu yang buruk. Ya. Wa illam yakun wasilatan li hada wa hada. Jika ia bukan merupakan wasilah untuk kebaikan, atau ia bukan wasilah menuju keburukan, ini sudah pasti ya, kalau niatnya untuk menuju kebaikan maka ilmu itu jadi baik. Jika wasilah menuju keburukan maka itu ilmu yang buruk. Kalau tidak ada wasilah menuju kebaikan, atau bahkan ya tidak tegas, ya, menuju keburukan, artinya abu-abu gitu, maka apa perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa hadza fa huwa diya'u waqtin wa laghwun, ya. Dan menuntut ilmu yang seperti ini, yang enggak ada untungnya, enggak ada ruginya gitu, maka ini adalah menyia-nyiakan waktu dan juga kesia-siaan. Ini perbuatan yang sia-sia. Makanya sempat ditanyakan juga bagaimana hukum mempelajari ilmu tentang misalnya perpajakan, sementara bekerja, ya, di bidang pajak itu dilarang. Ilmu tentang musik, sementara musiknya sendiri dilarang. Nah, jika wasilah menuju keburukan maka itu adalah keburukan. Namun jika itu wasilah menuju kebaikan, maka itu pun akan menjadi kebaikan. Sebagaimana dahulu, ya, sahabat tidak selamanya bertanya tentang kebaikan. Ada kalanya sahabat pun bertanya tentang keburukan. Tapi apa tujuannya? Makhofatan ayyudrikani. Khawatir keburukan itu menimpa dirinya tanpa ia sadari. Berarti tujuannya baik. Artinya kalau kita sekarang belajar tentang misalnya apa saja yang termasuk sihir tersebut, bukan untuk melakukannya tapi untuk membentengi diri dari bahaya sihir misalnya gitu, itu diperbolehkan karena tujuannya demikian. Atau mempelajari pemikiran-pemikiran yang menyimpang untuk membantah mereka, itu pun menjadi kebaikan. Apalagi bagi seorang dai misalnya gitu ya, yang mesti menjelaskannya kepada umat, maka ia harus tahu apa hakikat pendapat tersebut, apa dasarnya, latar belakangnya, bagaimana membantahnya. Ini adalah ilmu yang menjadi baik karena tujuannya baik dan menjadi wasilah kepada kebaikan. Ya. Adapun Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bahwa ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i yang dibangun di atas kitab dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ya. Bukan berarti merendahkan ilmu-ilmu dunia. Nah, ilmu dunia pun bisa menjadi bermanfaat jika tadi ia menjadi wasilah menuju kebaikan. Belajar matematika, nah ini akan membantu dalam menghitung waris misalnya, dalam menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Kalau ia tidak bisa menghitung, tidak tahu perkalian, pembagian, bagaimana ia bisa mempraktekkan ilmu syar'i yang lain? Jadi pedagang rugi terus gitu, nggak bisa memberikan uang kembalian misalnya gitu, karena tidak tahu matematika. Ya, jadi ilmu-ilmu dunia pun bisa menjadi kebaikan jika diniatkan untuk
sebagai wasilah menuju kebaikan. Nah, dan ilmu ini ada yang wajib ain, ya, ada yang fardu kifayah gitu ya hukumnya. Yang wajib ain itu diantaranya adalah ya, ilmu yang semua muslim tidak boleh tidak mesti tahu. Ya, tidak ada alasan seorang muslim tidak tahu tentangnya karena hukumnya fardu ain. Ya. Ya, justru meninggalkannya menjadi dosa. Makanya sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa memang di antara salah satu penghalang takfir, tabdi gitu ya, menghukumi seseorang itu jatuh kepada kekufuran atau kebid'ahan atau kesyirikan itu adalah karena tidak tahu. Tetapi mungkin saja ia terbebas karena tidak tahu, tapi nanti ia tidak akan terbebas karena tidak mencari tahu. Gitu. Karena itu perkara yang wajib. Mungkin dalam hal syiriknya tidak jatuh jadi musyrik karena ia bodoh dalam hal tersebut. Tapi ia akan dimintai pertanggungjawaban karena tidak mencari tahu dan tidak belajar. Ya. Karena ini perkara yang wajib ain. Nah, di antaranya adalah masalah akidah. Akidah ini wajib ain. Setiap muslim mesti belajar, mesti tahu tentang perkara akidah, tentang tauhid, tentang syirik, ya. Makna la ilaha illallah, syarat dan rukunnya gitu, serta konsekuensinya. Ini adalah perkara yang wajib ain. Semua muslim mesti tahu. Jangan hanya sekedar mampu mengucapkannya tapi tidak tahu konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut. Lalu juga diantara contoh perkara yang wajib ain adalah fikih salat. Karena salat ini kewajiban. Ya. Bahkan orang yang sakit sekalipun tidak gugur kewajiban salat baginya. Ia tetap diwajibkan salat semampunya. Beda dengan saum. Ya, saum bisa diganti dengan fidyah gitu ya. Kalau salat tidak bisa. Artinya meskipun sakit dalam kondisi dirawat sekalipun salat sesuai dengan kemampuannya. Tidak mampu berdiri ya sambil berbaring. Ya. Kecuali sampai tidak sadar gitu. Dalam keadaan koma dan lain sebagainya. Ya, ini berbeda kondisinya. Lalu fikih tentang wudu, karena wudu ini wasilah menuju salat. Kalau wudunya tidak benar, salatnya bagaimana? Juga fikih puasa, fikih muamalah yang dilakukan setiap hari. Nah, ini menjadi wajib ain bagi setiap muslim. Kemudian ada juga ilmu yang fardu kifayah. Ya, fardu kifayah ini artinya tidak wajib bagi setiap orang. Jika sudah ada yang mengetahui, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Nah, yang lain ini jika tetap mempelajarinya, maka ia mendapatkan pahala sunnah. Ya. Yang ahlinya sudah ada, tapi tetap kita belajar, maka kita mendapatkan keutamaan tetap, namanya juga belajar. Bukan berarti tenang dah udah ada yang ahli, tinggal tanya saja. Memang demikian. Tapi kalau belajar, kita pun tetap dapat keutamaan. Dianjurkan. Nah, ilmu yang fardu kifayah ini dibagi menjadi dua. Ya. Ilmu yang fardu kifayah ini dibagi menjadi dua. Ya. Ada ilmu yang dibutuhkan untuk menegakkan agama. Ya. Ilmu syar'i yang dibutuhkan untuk menegakkan agama. Seperti contohnya usul fikih, ya. Menghafal Al-Qur'an. Ini butuh ilmu hadis. Karena untuk membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Nah, ini penting untuk menegakkan agama. Kemudian ilmu nahwu, ilmu sharaf, bahasa Arab ya. Ini juga penting untuk menegakkan agama. Kemudian yang kedua adalah ilmu duniawi tadi ya, yang dibutuhkan untuk menegakkan dunia dan kemaslahatan kaum muslimin. Ini fardu kifayah. Ya jangan sampai karena ini ilmu dunia tinggalkan. Gak ada yang sama sekali yang belajar gitu. Seorang muslim tidak ada yang belajar sama sekali. Nah, ini bahaya juga. Seperti contoh ilmu kedokteran.
Harus ada di antara muslim itu yang jadi dokter. Lalu ilmu teknik, ilmu militer, ilmu ekonomi, ilmu matematika, jika diniatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya kan ini fardu kifayah gitu. Jangan sampai semua kaum muslim sibuk belajar Al-Quran dan hadis gitu. Gak ada yang belajar tentang ilmu-ilmu dunia seperti ini, maka nanti ada kemaslahatan kaum muslimin yang luput dari, sehingga misalnya didominasi oleh orang kafir. Tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali orang-orang kafir misalnya. Maka akan luput kemaslahatan bagi kaum muslimin. Nah, itu dua jenis ilmu yang fardu kifayah. Nah, jenis ilmu yang ketiga adalah ilmu yang terlarang. Tadi ilmu yang wajib ain, ilmu yang fardu kifayah, yang ketiga ilmu yang terlarang. Nah, yang terlarang tentu tidak boleh mempelajarinya. Ini pun dibagi menjadi dua. Ada ilmu yang haram, ilmunya haram, maka jangan mempelajarinya karena mengandung maksiat dan perkara yang dilarang di dalam agama. Contohnya ilmu sihir, yang mempelajarinya langsung, bukan mempelajari apa saja sih yang dilakukan gitu ya, terus dampaknya kemana kan gitu ya. Tapi ini mah langsung belajar di puasaan gitu ya. Ada yang puasa 7 hari, 20 hari gitu. Dan beberapa waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Hasilnya apa? Kekuat, kadek, mempan gitu ya. Kebal gitu ya. Kekebalan gitu, dan lain sebagainya. Nah, ini sihir. Atau bisa melihat makhluk gaib gitu ya. Ya, dunia lain dan lain sebagainya. Ini perkara-perkara yang secara ilmu itu mengandung kemaksiatan. Tidak boleh dipelajari. Termasuk juga filsafat. Ya, filsafat itu mengandung kemaksiatan karena ia mendewakan akal. Banyak mahasiswa gitu yang jadi rusak akalnya karena belajar filsafat. Ya. Banyak kasus lah contoh-contohnya itu. Ada ilmu perdukunan, belajar dari dukun, jangan. Ada ilmu judi yang sekarang ya ramai. Ada ilmunya mungkin ya. Jadi bagaimana nih caranya biar menang terus? Nggak mungkin. Menang sekali, kalahnya banyak lagi. Itu judi yang tidak ada manfaatnya. Kemudian bagaimana meracik homer gitu. Belajar dari bartender misalnya gitu. Biar homernya nggak terlalu memabukkan. Ya sedikit juga mabuk. Gitu. Namanya juga homer. Tidak boleh. Nah, ilmu-ilmu seperti ini dilarang. Hukumnya haram. Ya. Ada ilmu yang makruh. Ada ilmu jenis yang kedua yang dilarang itu ya. Bukan haram sih, tapi makruh. Ya, seperti lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Ini dibenci. Ya. Contohnya apa? Menjadi misalnya ilmu tentang syair cinta gitu. Belajar tentang syair. Tujuannya apa? Menggombal. Ini tidak dilarang tapi makruh. Banyak madorot. Nah, kemudian selain jenis ilmu tersebut ada juga ilmu yang mubah. Jadi ilmu itu ada 4 berarti ya. Ada yang fardu ain, fardu kifayah, ada yang terlarang dan ada yang mubah. Nah, selain yang tadi telah disebutkan berarti hukumnya mubah. Boleh dibelajar. Tapi sebaik-baiknya ilmu adalah yang membuahkan ketaatan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum merasakan semakin belajar itu justru makin jauh dari Allah, berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Itu sajalah indikatornya ya. Nah, karena Allah Ta'ala juga mengatakan ya, innama yakhsyallaha min ibadihil
ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Nah, ini menjadi indikator bahwa ilmu yang bermanfaat adalah yang menimbulkan ketakutan kepada Allah. Nah, khasyah itu adalah takut yang dibangun di atas ilmu. Ia tahu tentang bagaimana Allah Ta'ala itu maha melihat, sehingga ia malu untuk bermaksiat kepadanya. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Ia tahu Allah Ta'ala menyediakan balasan yang tak terhingga, nikmat yang abadi di surganya, maka ia semangat untuk meraihnya. Berarti ini ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian banyak keutamaan ilmu, ya, yang mendorong kita semua untuk bersemangat di dalam meraihnya. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Ketahuilah, sesungguhnya dunia itu terlaknat. Semua yang ada di dalamnya terlaknat. Illa dzikrullahi wa ma walah. Kecuali zikir kepada Allah serta orang-orang yang berzikir. Wa alimun, dan orang yang berilmu, au muta'allimun, dan orang-orang yang mempelajari ilmu. Nah, ini adalah dorongan bagi kita semua untuk terus menuntut ilmu. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, man salaka tariqan yartamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini banyak sekali motivasi, ya, dan perintah bagi kita semua untuk terus menuntut ilmu. Karena ilmu tadi adalah modal untuk beramal. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala melanjutkan tentang kedudukan ulama. Wa qad bayyana Allah ta'ala hadzal asla fi awal surah Al-Baqarah min qawlihi ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ila qawlihi ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan landasan ini di awal surah Al-Baqarah dari firman-Nya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, sampai firman-Nya, ya, yaitu ya Bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepadamu, dan sungguh aku telah mengutamakan kalian dari seluruh alam. Surah Al-Baqarah ayat 40 sampai 123 itu berbicara tentang Bani Israel. Ya. Bani Israel itu adalah nama Nabi Yakub. Ya. Jadi Bani Israel adalah anak keturunan Yakub alaihi salam. Dan anaknya itu ada 12. Yang 12 ini kemudian membentuk sibtun atau jamaknya asbab. Kalau zaman Arab kemudian itu suku lah gitu. Jadi dari 12 anaknya itu jadi 12 kabilah atau 12 suku. Dan Allah Ta'ala memberikan banyak sekali nikmat kepada Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam tersebut. Nah, di antara nikmatnya adalah banyak di antara nabi itu diutus kepada Bani Israel. Dan juga Allah Ta'ala turunkan kitab-kitab kepada mereka. Namun para ulama Bani Israel, ya, ini yang kenapa disebutkan sebagai dalil, justru mereka mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Ini adalah bahaya, ya, bahaya yang ditimbulkan oleh para ulama, menjauhkan orang awam dari ilmu.
menjauhkan orang awam dari ilmu dengan cara memunculkan syubhat, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Maka ini pun menjadi dalil bagi kita semua untuk selektif dalam mencari ilmu. Karena ilmu ini tadi adalah modal. Kalau kita ingin agar amal kita itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka selektiflah di dalam memilih ilmu dan memilih sumber ilmu, gitu ya. Maka di antara dalil yang memerintahkan kita untuk selektif dalam menuntut ilmu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asghir." Di antara tanda-tanda dekatnya kiamat, ilmu itu diambil dari al-asghir. Nah, Ibnu Mubarak kemudian meriwayatkan hadis ini, memberikan penjelasan tentang makna al-asghir. Asghir itu menurut beliau adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, gitu, para pelaku bid'ah. Ya. Bahkan di dalam riwayat lain, kita pun mesti selektif dalam memilih teman. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih." Seseorang itu akan dilihat dari kondisi agama temannya. "Falyanzur ahadukum may yukhalil." Maka hendaklah kalian memperhatikan siapa yang kalian jadikan teman. Ya. Karena lingkungan itu akan memberikan dampak yang besar bagi agama kita. Ya. Kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala juga mengatakan, wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnah fi hada minal kalamil kathir al-bayyin al-wadih lil-amil bali. Dan yang memperjelas hal ini adalah apa yang telah diterangkan oleh sunnah, ya, berupa ucapan-ucapan yang banyak, yang jelas, lagi terang bagi orang awam yang bodoh sekali. Ya, berkait tentang ilmu dan ulama, ini sudah dijelaskan di dalam As-Sunnah, ya, tentang keutamaan dan hakikatnya. Namun kemudian di zaman sekarang muncul kesalahpahaman tentang ilmu tersebut. Beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, "Summa sara hadha aghrabul asya' wa sara al-ilmu wal fiqh wal bid'ah wad dhalalah." Akan tetapi kemudian prinsip ini menjadi hal yang paling asing, sehingga ilmu dan fikih dianggap sebagai bid'ah dan kesesatan. Ketika kita sampaikan kepada mereka Al-Quran dan dalil, mereka menolaknya karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan justru apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka disebut ilmu oleh mereka. Ya, ini yang terjadi. Wa khiyaru ma indahum lubsul haqqi bil batil. Dan hal yang mereka anggap baik adalah bercampurnya kebenaran dengan kebatilan. Inilah ilmu yang menyesatkan. Sehingga seseorang itu tidak mengenali kebenaran yang sudah disamarkan, dan ini tentunya akan menimbulkan kesesatan. Inilah yang didakwakan oleh para ulama atau dai yang buruk. Mereka mengajak kepada kesesatan. Dan di antara ilmu yang paling banyak menyesatkan, ya, di antaranya adalah ilmu filsafat. Karena ilmu filsafat itu ia mendorong akal untuk mencari kebenaran. Padahal akal itu bukan tolak ukur kebenaran. Kadang apa yang ditetapkan oleh syariat itu memang tidak masuk akal. Kenapa Allah Ta'ala menetapkan
suatu syariat, suatu hukum yang itu mungkin tidak mudah diterima oleh akal untuk menguji ketundukan kita sebagai hamba. Karena Islam itu adalah al-istislam, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Walinqiyad, tunduk. Ya, kalau seseorang itu justru menolak syariat karena itu tidak sesuai dengan akalnya, di mana letak keislaman? Ini ujian. Jika seseorang itu justru malah mendewakan akalnya, maka standar kebenaran itu adalah apa yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya aku hanyalah manusia yang kadang salah, kadang benar. Lihat ya, manusia itu kadang salah, kadang benar. Maka perhatikanlah ucapanku, perhatikan ucapanku. Setiap ucapan yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka ambillah. Nah, ini pesan dan nasihat dari Imam Malik rahimahullah. Adapun apa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tinggalkan. Inilah tolok ukur kita. Standar kebenaran di dalam Islam adalah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada juga kesalahpahaman tentang ulama. Ya. Kalau tadi dianggap bahwa justru yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah itu disebut kesesatan. Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka itu disebut ilmu. Gitu ya. Ini salah paham yang muncul di tengah-tengah kita. Ada juga yang berkaitan tentang salah paham berkaitan dengan ulama. Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan wasaral ilmu alladhi faradahullahu ta'ala 'alal khalqi wa madahahu la yatafawwahu illa zindikun au majnun. Maka jadilah ilmu yang Allah Ta'ala wajibkan, ilmu yang wajib tadi kepada makhluk dan Allah memujinya, tidaklah yang membicarakannya itu kecuali dianggap sebagai orang yang zindik dan gila. Yang mendakwahkan tauhid dianggap gila. Mengajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dianggap aneh gitu. Ini yang terjadi. Tapi justru wasara man ankarohu, jadilah orang yang justru mengingkari Al-Quran, mengingkari Sunnah, ya. Wa adahu, memusuhinya, wasanafa fit tahdhiri minhu, bahkan membuat karya tulis untuk menjatuhkan dakwah Sunnah. Wan nahyu anhu, dan untuk mencegah umat mengikuti manhaj ini. Huwa al-faqihu al-alim. Mereka itu menjadi orang yang faqih di tengah mereka. Dianggap orang ahli, orang berilmu karena membantah manhaj sunnah. Ini orang berilmu. Ya. Ya. Padahal ya tadi ya, jika yang ia cari adalah kebenaran, maka itu akan lebih mudah baginya untuk menerima nasihat, ya, pengajaran. Tapi kalau fokusnya itu adalah pembenaran, tidak ada satu nasihat pun yang akan masuk ke dalam hati. Ini akan sulit baginya karena ia sudah menghamba kepada hawa nafsunya. Ya. Makanya orang yang mendahulukan hawa, tentu ia akan menolak ilmu syar'i. Nah, buat apa belajar dah? Baca sholawat ini juga bisa menyelamatkan, bisa mendatangkan rezeki. Pengen apa-apa tinggal sholawatin saja. Buat apa belajar agama? Udah hafalin aja sholawat ini, doa ini. Zikir 1000 kali gitu. Tanpa tahu dari mana amalan tersebut diambil. Sumbernya dari mana? Apakah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW atau tidak? Karena ini ibadah. Ibadah itu sifatnya tauqifi, menunggu dalil. Bahkan kalau kita belum tahu dalilnya tadi, maka kita justru lebih wajib belajar dulu. Belajar dulu.
agar amal itu dibangun di atas ilmu. Gitu ya. Maka orang yang menyeru kepada kebenaran tadi justru sekarang dianggap aneh, melawan arus. Apa istilahnya sekarang itu? Kaku. Ini sesuatu yang terjadi ya di tengah kita. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Jika seseorang tahu tentang hak, maka ada beban baginya untuk menyampaikan ya, bukan memaksakan, karena nanti diterima atau tidak itu kaitannya dengan minimal menyampaikan ya. Tidak mampu berkata-kata misalnya, ajak kepada yang bisa berkata-kata, ajak ke majelis gitu, atau sampaikan kepadanya tulisan-tulisan dari karya ulama kalau dia mampu untuk menyampaikan. Ini kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, jangan dibiarkan ya, apalagi mereka sesama muslim, saudara kita. Bentuk kasih sayang kita terhadap sesama ketika sesama saudara, ketika mereka jatuh ke dalam kesalahan, kita nasihati ya. Ini dakwah, ini manhaj sunnah demikian. Dan bukan justru mencela mereka, mengumbar aib mereka, bukan. Karena bisa jadi tadi ya, penyebab mereka melakukan hal itu karena tidak tahu. Coba sampaikan. Kalau sudah disampaikan dan ia memang mencari kebenaran, ia menerima, alhamdulillah. Tapi ketika kita sampaikan ternyata mereka tidak mau menerimanya, ya minimal kita sudah menyampaikan. Tinggal kita doakan, semoga Allah Ta'ala bukakan hatinya untuk menerima nasihat. Dan hendaklah kita meyakini bahwa ilmu ini adalah jalan keselamatan. Ya, Abu Darda pernah berkata, kun aliman, jadilah engkau seorang yang alim. Kalau tidak mampu, au muta'alliman, atau yang belajar. Kalau tidak jadi alim ya belajar. Au mustami'an, kalau tidak belajar ya minimal mau mendengarkan lagi. Mendengarkan ilmu. Au muhibban, atau paling mencintai ilmu, gitu ya. Wala takun al-khamisah fatahlak, maka janganlah engkau jadi yang kelima. Nah, tadi disebutkan ya, alim, muta'allim, mustami, muhib, 4. Jangan jadi yang kelima. Maka ditanya Hasan al-Basri, bertanya Hasan Basri, siapa yang kelima yang dimaksud itu? Al-mubtadi, orang yang melakukan bid'ah. Karena ia melakukan bid'ah itu berarti ia tidak belajar, tidak didasarkan kepada ilmu, bukan alim, bukan muta'alim, tidak juga mendengarkan, tidak juga suka menuntut ilmu, ya akhirnya jatuh ke dalam sosok yang kelima, yaitu mubtadi. Akhirnya ia membuat perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak tahu asal usul. Itulah jamaah ikhwah azani Allah wa iyyakum ajmain, prinsip yang keempat terkait hakikat ilmu dan ulama. Prinsip ini menjelaskan kepada kita tentang manhaj, cara kita dalam beragama, bahwa agama ini dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas kebiasaan, bukan dibangun di atas perasaan. Maka tugas kita adalah terus ya mempelajari agama ini, karena dengan belajar agama ini adalah jalan menuju kebaikan dan keberkahan di dunia dan terlebih lagi nanti di akhirat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedah dan manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.